Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Muhammad Fauzi dengan NPM 0321194041 dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran dengan sekolah SMPN 11 Bogor, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, semester genap, dan materi pokok teks persuasi. Dari yang pertama, kompetensi inti, yaitu K1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut, menunjukkan perilaku jujur, dan lainnya. Kemudian kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini yang diambil yaitu 3.14, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keberagaman budaya, dan sebagainya. Kemudian 4.14 menyajikan teks persuasi, saran, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Itu dengan IPK-nya pun sama, struktur dan unsur kebahasaan, teks persuasi, menggunakan konjungsi, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan pembelajaran dari rencana pelaksanaan pembelajaran ini yaitu yang pertama, memahami pengertian teks persuasi seperti yang ada di sini. Kemudian materi pembelajarannya itu yang pertama, pengertian teks persuasi, yang kedua, unsur-unsur teks persuasi, yang ketiga, struktur teks persuasi, yang keempat, kaidah-kaidah kebahasaan teks persuasi, dan yang terakhir, cara atau langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok teks persuasi. Kemudian sumber dan bahan yang saya pakai yaitu sumbernya berupa jenis, yaitu bahan, kemudian bentuknya yaitu teks tertulis. Jadi bentuk bahannya itu teks tertulis. Bentuk sumbernya itu teks tertulis. Kemudian yang bahan yaitu pertama, jenisnya itu teknologi dan bahan. Kemudian bentuknya itu tayangan, PowerPoint, dan LKPD. Selanjutnya, media dan alat yang saya gunakan pula pada rencana pelaksanaan pembelajaran ini yaitu yang pertama, media visual yang tadi berbentuk PowerPoint dan buku teks. Buku yang saya gunakan yaitu buku Guru Bahasa Indonesia kelas 8 untuk SMP MTS, halaman 91 sampai 98, dan penulisnya itu Kosasih pada 2017. Kemudian alat yang saya gunakan yaitu laptop, kemudian proyektor, papan tulis, spidol, dan lain sebagainya untuk menunjang pembelajaran pula. Kemudian strategi pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang saya gunakan pada rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, strategi problem based learning. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan saintifik, itu untuk pendekatannya. Kemudian metodenya saya menggunakan yang pertama itu metode ceramah, yang kedua metode itu problem based learning, kemudian atau PBL ya. Kemudian metodenya selanjutnya itu metode diskusi, kemudian yang terakhir metode tanya jawab. Kemudian model yang saya gunakan yaitu inquiry learning. Kemudian pada kegiatan pembelajarannya, langkah-langkahnya itu karena dalam tahap deskripsi dan juga nilai PPK, literasi, dan juga 4C dan juga HOTS ya. Kemudian pada kegiatan awal seperti biasa, guru memasuki kelas, kemudian mengucapkan dan sebagainya seperti yang ditayangkan. Kemudian kegiatan intinya pun sama, karena materi pokoknya materi mengenai teks persuasi, maka di dalam inti pembelajarannya yaitu mengenai teks persuasi, dari mulai menjelaskan gurunya menjelaskan unsur-unsur, struktur, kemudian juga kaidah kebahasaan dan lain sebagainya,
yang mana itu nanti akan didiskusikan kembali di dalam kelompok oleh siswa. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutupnya setelah kegiatan inti tadi, dari mulai penjelasan oleh guru, kemudian juga didiskusikan kelompok, kemudian dipresentasikan atau dikomunikasikan kepada teman-temannya, ditanggapi, kemudian yang terakhir yaitu penegasan ulang ataupun bisa nanti dimasuki juga oleh post test begitu di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat ini. Hingga terakhir akan penutup ya, dengan mengucapkan salam dan juga guru meninggalkan kelas. Nah, kemudian yang terakhir itu penilaian sikap pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat ini. Yang pertama itu sikap, penilaiannya yang pertama itu sikap, kemudian yang kedua pengetahuan, yang ketiga itu keterampilan, dan yang terakhir itu sosial, seperti itu. Dan itu merupakan rancangan yang saya buat untuk kelas 8 pada SMP 11 Bogor. Seperti itu. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.